Selamat pagi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sini hari ini. Terutama kepada Ibu Kushana Rahmi, selaku dosen mata kuliah pengantar pemeriksaan psikologi dan kode etik yang sangat kami hormati, serta rekan-rekan sekelas yang luar biasa. Sebagai moderator pada presentasi kelompok kami kali ini, saya Nazlatri Alaya dengan teman kelompok saya yaitu Dia Salama Fitri dan Novi Dwi akan membawa topik presentasi dengan judul Interpretasi Psikologi. Tanpa menghabiskan waktu lebih lanjut, izinkan kami untuk memulai presentasi kami. Kami berharap apa yang kami sajikan hari ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan memicu diskusi yang produktif. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita mulai dengan penuh antusiasme. Interpretasi psikologis adalah proses yang digunakan untuk memahami atau menganalisis perilaku, pikiran, atau pengalaman seseorang dengan merujuk pada prinsip-prinsip dan teori-teori dalam psikologi. Tujuan dari interpretasi psikologis adalah untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku, serta untuk memahami dinamika internal yang membentuk tindakan atau pengalaman hidup mereka. Adapun tujuan interpretasi psikologi. Yang pertama, mengidentifikasi pola atau tren dalam perilaku atau proses mental individu. Yang kedua, mengerti makna atau arti dari hasil pengukuran atau pengamatan. Yang ketiga, membuat prediksi atau proyeksi tentang perilaku atau proses mental individu di masa depan. Yang keempat, mengembangkan strategi atau rencana intervensi untuk membantu individu mengatasi masalah atau mencapai tujuan. Jenis-jenis interpretasi psikologi, yaitu terdiri dari yang pertama, interpretasi kualitatif. Ia menggunakan data kualitatif seperti wawancara, observasi, atau catatan. Yang kedua itu interpretasi kuantitatif. Ia menggunakan data kuantitatif seperti skor tes, pengukuran, atau survei. Yang ketiga, interpretasi psikodinamik. Ia menggunakan teori psikodinamik untuk mengartikan perilaku atau proses mental. Yang keempat, interpretasi kognitif. Ia menggunakan teori kognitif untuk mengartikan proses mental atau perilaku seseorang. Langkah-langkah interpretasi psikologis. Yang pertama, mengumpulkan data atau informasi. Yang kedua, menganalisis data atau informasi. Yang ketiga, mengidentifikasi pola atau tren. Yang keempat, mengartikan atau memberikan makna pada hasil analisis. Yang kelima, membuat kesimpulan atau rekomendasi. Selanjutnya ada contoh aplikasi interpretasi psikologis. Contoh aplikasi interpretasi psikologis adalah yang pertama ada menganalisis hasil tes intelijensi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu. Yang kedua ada menginterpretasikan hasil wawancara untuk memahami motivasi atau tujuan individu. Yang ketiga ada menganalisis data observasi untuk mengidentifikasi pola perilaku individu. Yang keempat, ada mengembangkan rencana intervensi untuk membantu individu mengatasi masalah atau mencapai tujuan. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi interpretasi. Yang pertama, ada budaya. Pengaruh nilai dan budaya terhadap interpretasi perilaku. Yang kedua, ada hubungan sosial. Hubungan interpersonal dan konteks sosial. Yang terakhir atau yang ketiga ada kondisi psikologis pribadi. Pengalaman pribadi, trauma, atau perkembangan individu. Selanjutnya, ada tantangan dalam interpretasi psikologi. Yang pertama, bias subjektif, ialah interpretasi dapat dipengaruhi oleh pandangan pribadi atau pengalaman sebelumnya. Yang kedua, kesalahan pengukuran, yaitu hasil tes atau observasi yang tidak selalu beraturan. Yang ketiga itu keberagaman individu. Ia tidak ada dua individu yang sama, sehingga interpretasi bisa sangat bervariasi.
Contoh kasus interpretasi psikologi. Kasus yang pertama, seorang klien dengan kecemasan sosial, analisis dengan melalui pendekatan psikologi kognitif dan psikoanalisis. Kasus yang kedua, yaitu anak dengan perilaku agresif, pendekatan psikologi behaviorisme, dan pengaruh pola asuh. Dengan demikian, kami berharap bahwa informasi yang telah kami sampaikan dapat menginspirasi kalian semua untuk bertindak dan mengambil langkah berikutnya. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagai pemikiran dan ide-ide kami dalam presentasi ini. Kami berharap bahwa materi yang telah kami sampaikan dapat membantu kalian semua untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Dengan ini kami akhiri presentasi kami dan berharap dapat terus berkolaborasi dalam proyek-proyek mendatang. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi teman-teman semua. Semoga presentasi ini menjadi awal yang baik untuk perubahan yang positif dalam mata kuliah kita. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.